السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masih kita diberikan kesempatan, masih kita diberikan kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga sampailah kita di bulan Sya'ban, dan Sya'ban pun hampir berakhir. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di atas iman wa aman wa salam. Salawat serta salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini adalah meraih malam 1000 bulan. Bagaimana petunjuk Nabi SAW mencari Lailatul Qadar? Dialah malam yang lebih baik bahkan dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Dari Abu Salamah menceritakan, intalaqtu ila Abi Sa'id Al-Khudri. Aku datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardah. Faqultu ala takhruj bina ila an-nakhl natahaddath. Apa kita tidak keluar ke kebun kurma, kita bincang-bincang di sana? Fakharaja, maka beliau keluar. Faqala faqultu haddithni ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, ceritakan kepadaku apa yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fi lailatul qadri, tentang Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Qala, Abu Sa'id bercerita, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashral awali min Ramadan. 10 pertama Ramadan Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, berdiam diri di masjid. Wa'takafna ma'ahu, kami pun para sahabat ikut i'tikaf bersama beliau. Fa'atahu Jibril, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihissalam. Faqala, apa kata Jibril? Qulubuhu amamaka ya Muhammad. Ya Muhammad, apa yang engkau cari itu di depanmu. Lailatul Qadar itu di depanmu. Fa'takafal ashral awsat. Karena Jibril ngasih tahu apa yang kamu cari malam 1000 bulan itu di depanmu, akhirnya i'tikaf lagi 10 pertengahan. Fa'takafna ma'ahu, kami pun i'tikaf bersama beliau, kata Abu Sa'id. Fa'atahu Jibril, datang pula Jibril lagi. Faqala innal ladzi tatlubuhu amamak. Ya Muhammad, apa yang kau cari itu di depanmu. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihata 20 min Ramadan. Akhirnya pagi 20 Ramadan, artinya nanti malam masuk 21, Nabi berkhutbah, berdiri di tengah-tengah sahabatnya. Faqala, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man kana i'takafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam farji'. Siapa yang sudah etika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke masjid. Tambah lagi. Fa inni uritu lailatul qadri. Karena aku telah diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla tentang Lailatul Qadar. Wa inni nasituha, dan aku lupa. Wa inni fil ashril awakhir fi witrin. Lailatul Qadar itu adalah di 10 terakhir di malam-malam ganjil. Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma. Aku melihat di sana dalam mimpi itu seperti aku bersujud di air dan tanah. Wa kana saqful masjid jaridan nakhl. Atapnya Masjid Nabawi terbuat dari pelapah kurma. Ya, daun dan pelapah kurma. Wa ma nara fis sama' syai'an. Malam itu kita tidak lihat apa-apa, atau siang itu, sore itu. Faja'at qaz'atun, tiba-tiba datang qaz'ah, awan. Ya. Fa'umtirna, kami pun diberikan hujan oleh Allah azza wa jalla. Fasalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat hatta raaitu atharat tin wal ma, sampai aku melihat bekas tanah dan air ala jabhati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqu ru'yahu, itu sebagai pembuktian atas kebenaran mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mimpinya para anbiya hak. Beda dengan mimpinya kita, ada yang benar, ada yang batil. Ada pula ya kebawa ya mimpi. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Fa ya ayyuhal muslim wa ya ayyatuhal muslimat, ayyuhal muslimun, kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla. Ya, carilah Lailatul Qadar. Laksanakanlah dia, atau qum bi tahriha. Carilah dengan seksama. Carilah ketepatan waktunya. Dan malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Karena dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam qadar
di malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, idza ajazta, ketika tidak mampu mencari malam qadar fi awalil ashar, di awal-awal 10 terakhir, malam 21, 22, au kasalt, atau kita malas, fataharriha fis sab', carilah dia sab'il bawaqi, ketika tersisa 7. Ya. Berarti apa? Malam 23, malam 25, malam 27. Cari dia di sana, malam 29. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam riwayat Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir, yakni lailatul qadar, carilah lailatul qadar itu di 10 terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza, apabila seorang lemah, tidak mampu karena sudah 20 malam salat, ya, mampu mencarinya di awal-awal 10 terakhir, fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi, jangan terlewatkan, jangan kalian terkalahkan dengan sisa atau pada sisa atau 7 sisa terakhir. Jangan terlewatkan 7 sisa terakhir. Yang ketiga, perhatikan dengan perhatian yang sangat besar dalam pencarian malam qadar itu. Karena itulah malam yang penuh dengan keberkahan. Nabi sendiri telah mencarinya. Bersungguh-sungguhlah untuk beribadah pada malam tersebut, khususnya umumnya 10 terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Mudah-mudahan pas kita ibadah tepat malam itu, malam qadar, yang mana ibadah di dalamnya khairun min alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Ibadah di malam qadar lebih baik dari 1000 bulan, yang 1000 bulannya tidak ada lailatul qadarnya tentunya. Jangan sampai terlewatkan. Karena siapa yang terlewatkan, maka dia terlewat dari kebaikan yang sangat banyak. Berdasarkan hadis Ibnu Majah dari Anas bin Malik, beliau berkata, tiba bulan Ramadan, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadza syahra qad hadarakum, bulan ini telah tiba di tengah-tengah kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di malamnya ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, yang 1000 bulan itu tidak ada lailatul qadarnya tentunya. Man hurimaha faqad hurimal khairu kullah, siapa yang tidak bisa beramal kebaikan pada malam tersebut, maka tertutuplah baginya segala kebaikan. Wala yuhramu khairuha illa mahrum, tidak ada yang terhalang dari mengerjakan kebaikan malam itu kecuali orang-orang yang memang benar terhalang dan diharamkan. Allahul musta'an. Yang keempat, perhatikan, jangan lewat malam 27 Ramadan. Perbanyak doa, perbanyak ketaatan. Karena bisa saja karena dominan itu di sana lebih banyak terjadi bertepatan Lailatul Qadar, malam 27. Maka lihat malam 27 Makkah Al-Mukarramah Al-Madinah An-Nabawiyah penuh. Puncak sudah. Ukurannya kalau itu jadi ban meledak sudah gitu, saking banyaknya manusia. Demikian di masjid-masjid yang lainnya yang sudah memahami akan hal ini. Tapi sayang masjid-masjid kita sepi, ya Allah, menyedihkan. Tambah corona lagi, tambah sepi. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, beliau bersumpah dengan nama Allah, Wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Innaha la fi Ramadan, Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Yahlib ma yastathni, beliau bersumpah tidak memakai pengecualian.
Wa wallahi, demi Allah, inni la'alamu ayyu lailatin hi. Demi Allah, aku mengetahui malam apa dia. Hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Itulah malam yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam di dalamnya. Lailatul sabihati 27. Itulah dia malam 27 Ramadan. Wa amaratuha, dan tandanya an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda la syu'a laha. Tandanya besok paginya matahari terbit putih, tidak memiliki sinar yang keras, sinar yang tajam, sinar yang membuat orang silau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Poin yang kelima, i'tani bi autaril ashril awakhir. Perhatikan malam-malam ganjil 10 terakhir, 23, 25, 27, 29. Perhatikan salat malam, salat tarawih, qiyamul lail pada malam-malam tersebut. Dan tentunya perhatikan juga ketaatan-ketaatan yang lain. Karena Nabi SAW memberikan wasiat untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Apa kata Nabi SAW dalam Al-Bukhari? Faltamisuha fil ashril awakhir fil witri. Carilah dia di 10 terakhir pada malam ganjil. Yang keenam, i'tani bilailati atau ihtam bilailati 29. Perhatikan malam 29, malam 27, malam 25. Kalau tadi mulai dari 23, sekarang ini 29, 27, 25. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, carilah dia di 10 terakhir Ramadan, Lailatul Qadri, malam qadar itu. Fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khasmisatin tabqa. Pada malam 29, pada malam 27, pada malam 25. Yang ketujuh, ihtam bi akhiri lailati min syahr Ramadan. Nah, ini juga ini. Perhatikan malam terakhir, entah itu 29 atau 30. Ya, perhatikan ini. Karena bisa saja terjadi di sana Lailatul Qadar tersebut. Berdasarkan hadis Abu Bakrah, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir li tis'in yabqain aw li sab'in yabqain aw li khamsin aw li thalathatin aw akhiri lailatin. Carilah dia ketika tersisa 9, 7, 5, 3 atau malam terakhir. Bisa jadi 29, bisa jadi malam 30. Hadis ini keluar ke Imam Ahmad. Poin yang ke-8, min alamat Lailatul Qadar. Adapun tanda Lailatul Qadar yang terdapat di dalam As-Sunnah As-Sahihah, أنها تطلع أو أنها تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. Paginya terbit matahari putih, tidak memiliki syu'a, sinar yang membuat mata silau. Wa annaha lailatun baljatun, malam yang nyaman, malam yang udaranya sejuk, tidak panas, tidak terlalu dingin. Sebagaimana hadis Wathilah, ya, dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amarata lailatul qadri, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar itu
annaha safiyatun baljah, bersih, udaranya baljah, suasananya tenang, ya, udaranya tidak panas tidak dingin, tengah-tengah. Ka'anna fiha qamaran sati'a, seperti ada bulan purnama yang sangat terang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, bagaimana bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita tahu dengan tanda-tanda yang syar'i tadi malam qadar terjadi atau itu adalah malam qadar? Bagaimana caranya untuk mengetahuinya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri?" Bagaimana ya Rasulullah jikalau wafaqtu lailatul qadri, malam itu aku mengetahui itu adalah malam qadar. Bagaimana ya Rasulullah? Ma aqulu fiha, apa yang kira-kira aku ucapkan? Qala quli, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu Ahmad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tayyib. Dengan demikian, perhatikanlah doa. Perbanyak doa sebanyak-banyaknya di 10 terakhir ini. Malam-malam ganjilnya mudah-mudahan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan yang paling banyak kita ucapkan itu hadiah. Dan apa makna Lailatul Qadar sendiri para pemirsa yang dirahmati Allah, para pendengar? Lailatul Qadar adalah malam itu diperincikan takdir setahun yang akan terjadi yang akan datang. Dan itu perincian dari takdir ketika kita berada di perut ibu kita waktu berumur 120 hari. Jadi Lailatul Qadar itu adalah perincian kejadian yang apa yang bakalan terjadi maupun tidak terjadi sesuai dengan catatan Allah di Lauhil Mahfuz pada setahun yang akan datang. Maka perbanyak doa. Dan inilah doa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pamannya bertanya, "Ajarkan aku doa ya Rasulullah," maka dikatakan, "Mintalah engkau kepada Allah al-afiyah, keselamatan." Ya, minta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk di dalamnya doa ini. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya. Maka diriwayatkan juga dari jalur al-Imam At-Tirmidzi dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Bagaimana menurutmu ya Rasulullah jikalau aku mengetahui itu adalah malam qadar, apa yang kira-kira aku baca? Lalu diajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian untuk menggapai Lailatul Qadar itu, ud'u Allah bi kulli ma turid. Mintalah kepada Allah sesuka kita min khairai ad-dunya wal akhirah, kebaikan dunia maupun akhirat. Karena Allah punya janji dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Kemudian berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah
Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa itu adalah ibadah, dan Allah berfirman, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Kemudian pada malam qadar tersebut, is'alillah li jannah, mintalah kepada Allah surga. Wa ta'awwadz billah minan nar, mintalah perlindungan kepada Allah dari api neraka. Karena kalau kita sukses dengan permintaan ini, maka kita sukses mendapatkan keberuntungan yang sangat agung dan besar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, tadi dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia telah beruntung. Dan tidak ada keberuntungan sehebat keberuntungan masuk surga jauh dari api neraka. Karena ingat, orang-orang kafir sendiri, dia berharap ketika dimasukkan neraka oleh Allah Azza wa Jalla, dia bisa keluar dari api neraka meskipun harus dengan menembus diri mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibani. Hari itu orang-orang yang jahat ingin menebus diri mereka dari siksa Allah dengan anak-anak mereka. Siapa pula? Siapa lagi? Wasahibati wa akhi. Dia sanggup menebus diri dengan istrinya dan saudaranya. Istriku masuk neraka, aku keluar neraka. Saudaraku masuk neraka, aku keluar dari api neraka. Wa fasilatihi allati tu'wih. Bahkan kerabatnya masuk neraka, yang selamat dari neraka. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, bahkan seluruh orang di muka bumi ini biar mereka menggantiku di neraka, aku selamat. Maka ketika kita sukses pada malam qadar itu, minta surga, kemudian dijauhkan dari api neraka, maka itulah kesuksesan yang hakiki. Yang tidak ada kesuksesan sehebat kesuksesan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, apapun amalan yang kita lakukan, sholat, zakat, puasa, haji, tauhid, sunnah, itu apa ujungnya? Bagaimana kita itu bisa masuk surga selamat dari api neraka? Maka seputar permasalahan ini yang wajib dicari oleh orang-orang berakal, orang-orang cerdas. Renungkan bagaimana kita masuk surga selamat dari api neraka. Jangan gara-gara hidup di dunia sesaat ini kita aja mikirkan kekuasaan, mikirkan harta, mikirkan jabatan, mikirkan kedudukan, memikirkan perut, memikirkan kemaluan, memikirkan kursi, dan yang lainnya. Surgalah yang kita pikirkan. Dan kita berdoa kepada Allah, dilindungi dan diselamatkan anak kita, diri kita, keturunan kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang, "Ma taqulu fis shalah?" Hai sahabatku, apa yang kamu baca ketika salat? Qala atasyahadu, aku bertasyahud, thumma as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Kemudian aku minta kepadanya surga dan aku berlindung dengannya dari api neraka. Ama wallah ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Ya Rasulullah, aku tidak bisa seperti apa yang kau dengungkan dan atau didengungkan oleh Mu'adz. Aku tidak bisa, katanya.
Faqala, apa jawaban Nabi SAW yang sangat mencengangkan? Haulaha nudandin. Itu yang kita dengungkan. Itu yang kita putar-putar. Itu yang selalu kita minta surga dijauhkan dari api neraka. Kemudian Allah, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jikalau bertepatan malam itu dengan malam qadar, mulai dengan mendoakan diri kita sendiri, orang tua kita, istri kita, anak kita, kaum muslimin. Mulai dengan diri kita. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a bada'a bi nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, beliau memulai dengan dirinya sendiri. Waqala, dan mengatakan, rahmatullahi alaina wa ala Musa, rahmat Allah untuk kita dan terhadap Musa. Lau sabaru, andai kata dia sabar, laru'a min sahibihil ajab, dia akan melihat dari kawannya, yaitu siapa? Khidir, sesuatu yang menakjubkan. Tetapi dia tidak sabar, mengatakan, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni udhra. Ya, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau engkau bertanya lagi setelah 3 pertanyaan ini, jangan temani aku, kata beliau. Qad balaghta min ladunni udhra, sudah habis sudah uzurmu. Kemudian poin yang terakhir, istaghil thuluthul lail atau thuluthul lailil akhir, manfaatkan sepertiga terakhir malam, lebih-lebih malam ganjilnya lagi, dengan doa dan istighfar. Mintalah kebaikan dunia dan jangan pula minta lu kebaikan akhirat. Jangan lupa minta kebaikan akhirat, karena kita ingat dunia saja sekarang. Rabbana atina fid dunya hasanah, udah sampai sana saja. Tapi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza madha syatrul lail, apabila berlalu setengah malam, au thuluthahu, atau 2/3 malam, berarti tersisa sepertiga, yanzilullah tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Rabb kita turun ke langit dunia, fayaqul, Allah berfirman, hal min sa'ilin yu'ta, adakah yang meminta aku berikan, hal min da'in fayustajabulah, adakah yang berdoa akan dikabulkan, hal min mustaghfirin yughfarlah, adakah yang minta ampun akan diampuni, hatta yanfajiras subhu, sampai tiba waktu subuh. Faya ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia cara kita meraih 1000 bulan yang kebaikannya khairun min alfi syahrin. Manfaatkan dengan salat, manfaatkan tilawatul Quran, manfaatkan zikir, manfaatkan doa, manfaatkan istighfar. Manfaatkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah dia beberapa poin yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini. Selanjutnya akan kita masuki insyaallah ta'ala membacakan faedah di dalam Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, dalam kitab As-Siyam oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam ini
akan kita ambil kullu hukmin, semua hukum, thabata fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hukum itu berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, thabata fi haqqi ummati, juga berlaku pada umatnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Maka Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan kullu hukmin thabata fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam thabata fi haqqi ummati illa mastuthniya bid dalil. Apapun hukum yang berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku pula pada umatnya, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Mana contoh? Nabi SAW dengan dalil diizinkan menikah lebih dari 4 wanita. Kalau kita maksimal 4. Mana juga Nabi SAW bisa berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kalau kita tidak boleh. Nabi SAW kalau begitu meninggal dunia, hartanya bukan menjadi warisan, jadi sedekah. Kalau kita, harta kita menjadi warisan. Wahakadha. Faedah berikutnya. Idza du'iya as-sha'im ila ta'am. Apabila orang sedang berpuasa diundang makan. Artinya puasa ya selain dari Ramadan tentunya. Diundang dia makan. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Sana'tu lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman." Aku membuatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan dan aku mengundang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Falamma wudi'a, begitu makanan sudah disiapkan, dihidangkan, qala rajulun, seorang mengatakan, ana sha'im ya Rasulullah, aku sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, da'aka akhuka, saudaramu mengundangmu, wa takallafa laka, dan dia pun sudah takallub, ya, mempersiapkannya dengan biaya dan semisalnya. Aftir wa sum makanah in syi'ta, silakan kau berbuka, nanti ganti dia puasa sunnahmu. Itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak boleh untuk dibatalkan. Maka oleh karena itu puasa sunnah, al-mutatawwi amiru nafsihi, orang yang puasa sunnah itu dia yang menjadi pemimpin dirinya sendiri. Kalau dia mau berbuka, dia berbuka. Kalau tidak mau berbuka, dia tidak usah berbuka. Nah, adapun sekarang babnya, saudara kita ini ingin kita makan, dia siapkan kita hidangan dan semisalnya, dia harus bayar mahal dan semisalnya, maka apa? Maka hendaklah kita makan dan bisa diqadha kalau mau. Wallahu taala ala wa alam. Faedah berikutnya, hal man sama aktsarus syuhur yuqala anhu sama syahr kullah. Hukum orang yang berpuasa di kebanyakan bulan, ya, kebanyakan hari dalam satu bulan, apakah bisa dikatakan orang itu puasa sebulan penuh? Al-Imam At-Tirmidzi membawakan dari Ibnu Mubarak, dia mengatakan jaiz fi kalamil Arab. Dalam bahasa Arab, ungkapan orang Arab boleh itu. Idza shama aktsarus syahr, ketika dia puasa ya dengan jumlah lebih banyak dari satu bulan, an yaqul shama syahru kullah, maka boleh dikatakan dia puasa sebulan penuh. Faedah terakhir, al-hikmah min iktsarin Nabi sallallahu alaihi wasallam min shaumi Sya'ban. Apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ya puasa di bulan Sya'ban? Apa hikmahnya? Ukhtulifa, Ibnu Hajar mengatakan dipersisihkan oleh para ulama
Kenapa Nabi SAW, apa hikmah Nabi banyak puasa bulan Sya'ban? Satu mengatakan, Nabi ketika musafir tidak bisa puasa setiap bulan 3 hari, maka dikumpulkan di bulan Sya'ban, diqadha. Satu. Yang kedua mengatakan, Nabi lakukan hal itu untuk penghormatan terhadap Ramadan. Yang ketiga, karena istri-istrinya mengqadha di bulan Sya'ban, maka Nabi manfaatkan untuk saum. Kemudian yang berikutnya, itu bulan banyak orang melalaikannya. Dan itulah bulan Allah Azza wa Jalla mengangkat amal ibadah hambanya. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita bertanya jawab bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya melalui kolom komentar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat pagi hari 10 terakhir Ramadan? Adakah riwayat menjelaskan? Nabi SAW rutin habis sholat subuh, beliau berzikir, duduk di tempatnya, lalu sholat 2 rakaat. Ya. Maka Nabi SAW dan selalu Nabi qailulah, ya, tidur siang guna membantu untuk sholat di malam hari. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat sholat lupa membaca ayat, langsung ruku setelah baca Fatihah dan ingat ketika takbiratul ihram lagi. Dan ingat ketika takbiratul ihram lagi, Anda langsung baca setelah ingat dan sujud sahwi akhir sholat. Apa sholat sah? Saat sholat lupa membaca ayat, langsung ruku setelah baca Fatihah dan ingat ketika takbiratul ihram. Ini maksudnya apa ini? Ini pertanyaannya saling masuki. Kok bisa, ya, dia sudah sholat kok takbiratul ihram lagi? Takbiratul ihram itu di awal sholat saja. Ya, diperbaiki dulu pertanyaannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pernah bangun tidur langsung wudu dan sholat zuhur. Di tengah sholat Anda ingat bahwa Anda sholat zuhur, lalu Anda membatalkan sholat tersebut. Benarkah apa yang saya lakukan? Kita katakan benar. Kalau sudah sholat zuhur, ngapain lagi sholat zuhur? Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana ibadah kita tetap berkualitas di tengah wabah COVID-19? Tentunya beribadah dengan sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah, itu yang membuat dia berkualitas. Ya, mudah-mudahan di rumah tambah kita khusyuk, tambah kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah kalau kita junub apa harus baca doa wudu? Kita katakan tetap membaca doa wudu ketika belum mandi. Maknanya itu mau tidur wudu dulu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika kita sholat tarawih awal malam 10 terakhir, amalan apa yang sunnah dilakukan? Itulah dia, selain dari sholat, kita berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita zikir subhanallah walhamdulillah. Kita istighfar. Kemudian kita tilawatul Quran. Kemudian kita juga bersedekah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tahun ini sholat tarawih di rumah saja. Suami enggak ada, tapi anak-anak laki-laki yang sudah balik, tapi tidak mau jadi imam. Bagaimana solusinya? Latih dia untuk menjadi imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya bila suami rujuk pada istri hanya semata-mata karena anak, bukan karena Allah?
Pertama, tidak ada masalah. Ya. Dan tentunya ini di antara penyebab rumah tangga tersebut dan wanita itu ditetapkan oleh suaminya, ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kasih sayang. Itu apa? Mawaddah karena kecintaan ada, warahmah yang terakhir kasih sayang. Kenapa? Kasihan wanita ini, anak-anaknya dan semisalnya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah berniat puasa Daud selama bulan Sya'ban? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum mengerjakan sholat tahajud di bulan Ramadan? Tidak ada masalah. Artinya tarawih itu dilaksanakan pada waktu tahajud sepertiga terakhir malam, tidur dulu, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ini istilah saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah ada zakat perhiasan yang dipakai wanita telah mencapai haul nisab? Kita katakan bahwasanya yang zakat perhiasan, sebagian para ulama mengatakan wajib zakat, sebagian mengatakan tidak wajib. Nah, untuk kehati-hatiannya silahkan dizakatkan kalau mencapai nisab 85 gram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya hamil tidak mampu puasa dan saya akan mengqadha di luar bulan Ramadan. Apakah saya wajib bayar fidyah juga? Wanita hamil ala sahih wajib fidyah saja, tidak wajib qadha. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah perlu saya mengeraskan bacaan amin di belakang suami saya di rumah saat berjamaah? Ya, tidak perlu dikeraskan. Ya, tapi andai kata dikeraskan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam, tapi keras sedikit, tidak kerasnya besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa batasan i'tikaf Ustaz? Apakah boleh kita kerja pada pagi hari sesekali apabila diperlukan? Selesai kembali lagi ke masjid. Minimal i'tikaf masuk maghrib, keluarnya subuh. Atau masuknya subuh, keluarnya maghrib. Itu sudah minimal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apa benar hadis tentang akan ada suara dentuman di pertengahan Ramadan? Itu tidak benar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami silahkan. Saya dikasih makan oleh tetangga dan konon katanya tetangga ini suka mengambil barang yang bukan haknya alias mencuri. Tapi dia bukan pencuri pada umumnya. Bagaimana hukumnya? Saya makan pemberiannya itu. Dia sering sekali bagi-bagi makanan ke saya dan saya tidak tahu kalau tetangga tersebut suka mengambil barang. Pertama, ketika kita tidak tahu tidak ada masalah. Tapi setelah kita tahu itu pekerjaannya, maka kita harus hati-hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika wudu di kamar mandi ada WC-nya, bolehkah membaca bismillah jahar? Jangan membaca, tapi bacalah di luar atau baca dalam hati. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam yang berbahagia ini, bisa melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Bagaimana cara mengganti puasa jika tidak sempat sampai datang bulan Ramadan dikarenakan sakit? Kita katakan pertama, di mana ini sekian lama ini 11 bulan ini? Ya. Kemana kita? Yang Allah Azza wa Jalla berikan kita waktu begitu banyak. Kalau sampai terjadi seperti itu, bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla, habis Ramadan diganti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika sedang sholat kemudian keluar angin sedikit dari bawah, dan hal itu sangat tidak sengaja, ya jelas batal sholatnya. Pencet hidungnya lalu keluar berwudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan, ini pertanyaannya bahasa Sasak. Ngumbe tadah teh jamak bau ke
iktikaf di masjid Ustaz. Bagaimana? Apa bisa kita iktikaf di masjid? Iktikaf di masjid rumah saja, jangan iktikaf di masjid jami' kecuali sudah mereda wabah ini dan pemerintah memutuskan boleh kita iktikaf di masjid. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana kiat salat khusyuk di rumah di tengah anak-anak balita yang sering bermain-main ketika salat, dan bagaimana cara meraih Lailatul Qadar walaupun dalam rumah dalam kondisi Covid? Pertama, khusyuk hudhurul qalb, hati ini hadir. Namanya anak-anak memang suka main-main, maka perlu ditertibkan. Maka kamar anak-anak lainkan, masjid rumah lainkan. Kemudian tidak ada yang menghalangi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, karena intinya adalah beramal saleh pada malam itu pasti mendapatkan keutamaan. Kalau malam Qadar itu kita sholat tarawih, berarti sholat tarawih itu lebih baik dari 1000 bulan di malam-malam yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Kalau pada malam Qadar itu kita bersedekah, maka sedekah kita lebih baik dari 1000 bulan dibandingkan malam-malam lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wa hakadha. Wallahu taala ala wa alam. Ya, apakah 10 malam, bolehkah 10 malam terakhir kita berdoa di sepertiga malam berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Bebas, apa saja doanya, namun perbanyak doa dari Nabi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah wudu dalam WC yang airnya tidak mengalir? Boleh, tidak ada masalah. Ya, kapan pernah Nabi berwudu menggunakan air mengalir karena mereka punya air sedikit sekali? Wallahu ta'ala ala wa alam. Berdosakah seorang bila tidak berani melarang kawannya berbuat dosa karena takut tidak enak hati? Kalau tidak ada pengingkaran dalam hatinya, dia akan kena dosanya. Walakin man radhiya wa taba', tetapi yang ridha dan mengikutinya. Dan kalau dia diam, maka itulah setan bisu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya 10 terakhir Ramadan malam Qadar banyak kita nyalakan lampu jojor di sudut rumah? Ini jangan-jangan nih dari orang-orang Hindu. Ya, katanya supaya berkah semua jadi taruhin lampu jojor, mal-mal dan semisalnya. Tidak ada dalam Islam. Yang disuruh itu kita banyak beribadah. Man qama, kata Nabi, siapa yang berdiri salat. Allahumma innaka afun, berdoa, bukan pasang lampu dan semisalnya. Wallahu taala ala wa alam. Sekarang ada wabah, kita dilarang Jumatan dan diganti sholat zuhur. Apakah kita tetap mandi Jumat? Ya, kalau tidak ada Jumatan tidak perlu mandi, karena ilahnya adalah Jumat. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara mengetahui karakter calon pasangan sedangkan kita hanya bertemu dan berkomunikasi saat nazar saja? Kirim ibu kita, kirim saudari-saudari kita, mereka yang cross check dari ya kawan-kawan si calon tersebut atau keluarganya. Wallahu taala ala wa alam. Saya ingin menggantikan puasa orang tua saya yang sudah meninggal dunia, akan tapi saya ragu masalah jumlahnya 10 hari atau 12 hari. Ya, pertama, kalau itu puasa nazar laksanakan. Kalau itu puasa Ramadan cukup bayar fidyah saja. Ambil jumlah yang paling banyak. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah tahajud menjelang subuh dikarenakan terlambat bangun? Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا خَشْيَ أَحَدُكُمُ الصُّبُحِ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Kalau takut subuh tiba, tutup dengan satu. Kalau sudah dekat subuh, maka sedikitkan rakaatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan dari pemirsa MKSS TV, dikatakan di sini, setelah sholat subuh, zikir pagi, kemudian berniat untuk duduk sampai terbit matahari, selalu sholat 2 rakaat. Tetapi batal wudu, masih bolehkah wudu lagi? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di saat Covid ini 4 Jumat saya tidak sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak ada masalah. Yang penting jangan lupa ganti zuhur. Yang dimaksud 3 kali Jumat berturut-turut itu kalau orang sengaja meninggalkan Jumat tanpa uzur syar'i. Kalau ini uzur syar'i, wallahu ta'ala ala wa alam. Jika setelah berwudu memakai kaos kaki dan keluar rumah terus di luar masuk waktu sholat, apakah boleh menukar kaos kaki atau tetap memakai kaos kaki yang waktu ke rumah? Karena pernah dengar kaos kaki tidak boleh dibuka. Tidak boleh dibuka maknanya adalah untuk diusap. Ya, kalau mau diusap tadi sudah dimasukkan dalam keadaan berwudu, tinggal diusap, tidak perlu dibuka lagi ketika batal wudu di saat membasuh kaki. Ini maksudnya. Wallahu taala ala wa alam. Dalam situasi wabah seperti ini, daerah Anda tidak termasuk daerah merah dan saya
seorang ASN yang harus masuk kantor tiap hari. Kepala daerah juga belum ada mengeluarkan dari larangan sholat berjamaah. Masih bolehkah saya berjamaah di masjid tersebut? Kalau seperti itu, karena pemerintah pusat juga sudah menjelaskan, fatwa MUI pun ada pengecualiannya di sana, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Untuk mandi junub, bolehkah kita mandi biasa dulu selesai setelah pakai sabun dan misalnya kemudian melakukan tata cara mandi junub yang disunnahkan? Kenapa perlu repot? Mandilah dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehabis rata tubuh ini silahkan pakai sabun dan siram lagi kembali terakhir. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah sholat sunnah tidak membaca ayat setelah Al-Fatihah? Boleh, cuma tidak sempurna pahalanya saja. Wallahu taala ala wa alam. Saya selama hamil tidak puasa. Bagaimana bayar fidyahnya? Bagaimana, apa pakai uang atau ganti dengan makanan? Yang disuruh it'am, memberi makan. Kalau pakai uang, nanti jangan-jangan dipakai yang lain. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengobati syubhat dan waswas? Belajar Islam, belajar tauhid, belajar sunnah. Ya, karena dengan itu akan hilang syubhat dan waswas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Bagaimana kita tahu dia adalah jodoh kita, Ustadz? Karena takut salah pilihan. Pertama, kalau Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan, maka itu adalah jodoh kita. Kalau tidak diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla di saat kita bertunangan atau menikah, berarti apa? Dia bukan jodoh kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saya akhwat semasa muda belum mengenal sunnah, banyak meninggalkan puasa Ramadan. Apakah saya berikhtiar saja mengganti puasa sebanyak yang saya ingat atau bagaimana? Kalau tidak memiliki ilmu dan itu sudah berlalu, cukup kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Man taba taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla pun menerima taubatnya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seolah-olah dia tidak punya dosa lagi. Wat-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus yang sudah lalu. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana puasa orang tua yang tahun-tahun sebelumnya tidak berpuasa karena belum mengenal Islam dengan baik? Apakah diqadha atau apa? Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana uang tabungan haji dengan akad mudharabah karena ada pertambahan? Kalau akadnya mudharabah, untung sama untung, rugi sama rugi, tidak ada masalah. Tapi benarkah seperti itu akadnya? Ini perlu di cross check lagi. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum baca al-ma'thurat? Saya baca sekilas seperti zikir pagi dan petang. Al-ma'thurat karya Al-Hasan Al-Banna, banyak hadis-hadis yang dhaif, maka cukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih yang bagus, yaitu Hisnul Muslim. Kemudian edisi Indonesia bukunya Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas, wirid dan doa, di sana lengkap. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah i'tikaf di rumah di saat pandemi seperti sekarang ini? Kita katakan bahwasanya kalau ada masjid di rumahnya, maka kita katakan dia i'tikaf di masjid rumahnya. Meskipun sebagian para ulama kita mengatakan la i'tikaf illa fil masajidits tsalatsa, tidak ada i'tikaf kecuali hanya pada 3 masjid saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bolehkah mandi sering-sering di dalam Ramadan untuk menghilangkan haus? Boleh. Karena mandi itu adalah diperbolehkan, asal jangan minum sambil mandi sambil minum, apalagi sambil menyelam minum air. Wallahu taala a'la wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang ingin bertanya,
masih ada kesempatan untuk bertanya jawab di kesempatan malam yang berbahagia ini. Kemudian, ingat lupa baca ayat saat bangkit dari ruku, terus saya baca setelahnya. Tidak perlu untuk dibaca untuk sujud sahwi, karena membaca surat setelah Al-Fatihah bukan wajib, dia adalah sunnah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, bagaimana hukum menyalakan obor dan menyalakan suara besar menggunakan bambu yang disulup pada bulan Ramadan, apalagi pada malam hari raya? Ini pertama adalah, ini sunnahnya siapa? Caranya siapa? Ini sunnahnya orang-orang Cina, bukan sunnahnya kaum muslimin. Kaum muslimin menyibukkan diri dengan zikir, doa, bukan menyibukkan diri dengan membuat orang kaget. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Di mana kita mendapatkan buku karangannya Ustaz? Bisa dicari di satu radio, ya, bisa di inbox orang-orang radio insyaallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung. Baik, pertanyaan berikutnya, pada saat sholat wajib 4 rakaat terlupakan 1 rakaat menyebabkan tasyahud akhir pada rakaat ketiga. Ketika ingat kemudian berdiri lanjut rakaat keempat dan tasyahud lagi, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Bolehkah seperti itu? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara sholat id di rumah Ustaz? Apakah berjamaah bersama keluarga? Soalnya baru pertama kali. Iya, tetap berjamaah bersama keluarga. Sehabis sholat nggak bisa khutbah, ya alhamdulillah, pegang buku tidak ada masalah, ya, karena khutbahnya satu khutbah saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana cara taubat yang baik dan benar sesuai dengan sunnah? Karena sering sekali ragu. Pertama, menyesali perbuatan itu. Yang kedua, bertekad tidak akan mengulanginya. Yang ketiga, cabut diri dari perbuatan dosa dan maksiat itu. Dan yang keempat, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang keluar dari Islam tidak pernah sholat, sering minum minuman keras dan rentenir? Kita katakan bahwasanya kalau dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut, dia masih Islam. Tapi kalau dia halalkan perbuatan tersebut, kemudian juga masalah yang terberat di sini adalah, yaitu dia tidak sholat. Nah, orang yang tidak sholat ini tentu khilaf di kalangan para ulama, apakah kafir atau tidak. Ya, dan jangan sampai kita ini hukum kita dipersisihkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bagaimana menyikapi imsak padahal belum azan subuh? Ya jangan dilirik, jangan dilihat. Tetap silahkan makan, ya. Dan itu justru waktu yang paling utama untuk kita makan. Kenapa? Takhir, mengakhirkan, ya, waktu makan sahur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum baca doa akasyah? Saya tidak tahu ini apa akasyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa yang dimaksud sujud sahwi dan apa doanya? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena melupakan rukun. Setelah melaksanakan rukun baru sujud sahwi, atau melupakan yang wajib dalam sholat, ya, dan tidak perlu mendatangkan yang wajib itu. Dan sujud sahwi ada sebelum salam, ada juga setelah salam. Sujud sahwi sujud biasa, cuma itu karena kelupaan. Dan zikirnya, doanya sama seperti sujud biasa, subhana rabbil ala. Tidak ada bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pada sholat fardu pada rakaat ketiga setelah Al-Fatihah, apa harus membaca surat Al-Quran atau Al-Fatihah saja? Cukup Al-Fatihah. Tapi andai kata membaca surat kadang-kadang boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika wa habibika al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-thabat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma akshif anna al-bala wal waba wal zalazil wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tarfa'anna al-kuruna an tarfa'anna al-waba wal-zalazil wal-fitan wal-mihan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-amna wal-iman fi Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allah taqabbal minna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Channel.